Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di media ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita bisa menambah pengetahuan kita, menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah amal salih dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang al-ihsan. Kita ambil dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yaitu dalam fasal yang ke-8, ya, fasal yang ke-8 fi khuluqil ihsan, ya, dalam masalah akhlak al-ihsan, yaitu kita berbuat ihsan. Ya, apa itu al-ihsan? Al-ihsan kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah berbuat baik, ya, berbuat baik, ya. Al-ihsan itu bisa kepada Al-Khaliq, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada makhluk. Ya, makhluk adalah sesama manusia atau binatang atau tumbuhan atau lingkungan, alam dan sekitarnya. Nah, intinya adalah kita berbuat baik, ya, berbuat baik. Ya. Nah, berbuat baik ini adalah akhlak bagi seorang muslim. Ada sisi perbedaan antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Orang kafir bisa berbuat baik dengan sesama manusia, atau berbuat baik dengan lingkungannya, berbuat ihsan. Misalnya adalah mereka bisa, misalnya adalah memperhatikan apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Mereka juga membantu, misalnya kalau ada terjadi bencana. Mereka juga menjaga lingkungan dari kerusakan. Nah, itu namanya juga berbuat baik. Demikian juga muslim seharusnya adalah lebih daripada orang-orang kafir. Mereka juga adalah harus, ya, muslim itu adalah harus bisa berbuat baik untuk dirinya, untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk alam semesta dan yang lain-lainnya, semuanya. Cuman perbedaannya adalah kalau orang-orang kafir, mereka hanya berbuat baik untuk sisi kehidupan dunia ini saja. Karena memang mereka tidak beriman dengan akhirat misalnya. Nah, mereka hanya motivasinya sisi duniawi, misalnya dari sisi kemanusiaan, atau dari sisi lingkungan, atau dari sisi duniawi yang lainnya. Akan tapi bagi seorang muslim bukan hanya sisi duniawi, lingkungannya atau kemanusiaannya, ya. Namun lebih dari itu, karena tuntutan daripada iman dia kepada
yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia, yang menciptakan binatang, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, yang menciptakan alam. Ya. Jadi ketika kita berbuat ihsan terhadap makhluk, maka sesungguhnya ya, pada hakikatnya kita juga berbuat ihsan kepada Al-Khaliq, yakni yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita baca beberapa kalimat yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kata beliau, "Al-muslimu la yanzuru ila al-ihsan wa annahu khuluqun fadilun yajmulu at-takhalluqu bihi fahasbu, bal yanzuru ilaihi wa annahu juz'un min aqidatihi wa syakhsun kabirun min islamihi, idh ad-dinul islamiyyu mabnahu ala thalathati umur wa hiya al-imanu wal-islamu wal-ihsan." Nah, jadi beliau ungkapkan bahwa seorang muslim itu melihat kepada akhlak berupa ihsan atau berbuat baik itu ya, bukan hanya akhlak yang utama, bukan hanya akhlak yang seseorang itu menjadi baik, menjadi bagus ya, ketika dia berakhlak seperti itu. Ya. Akan tetapi seorang muslim dia melihat bahwa ihsan itu atau berbuat baik itu adalah bagian daripada akidahnya. Bahkan ihsan ini adalah terbesar, bagian terbesar dari Islam, seorang muslim. Bagaimana? Karena memang Islam ini, kata beliau, atau dinul Islam, dibangun di atas 3 atau ada 3 tingkatan menurut ungkapan yang lain, dari maratibuddin atau tingkatan-tingkatan dinul Islam. Pertama adalah al-Islam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-iman. Dan tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Nah, al-ihsan menempati tingkatan tertinggi daripada dinul Islam. Jadi kalau al-Islam dalam tingkatan ini, dalam kata beliau sebagaimana ada di dalam hadis Jibril, nanti beliau bawakan, kama jaa dzalika fi bayani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam fil hadits al-muttafaq alaihi lamma sa'alahu 'anil imani wal islami wal ihsani. Ini berdasarkan hadis Jibril alaihi salam, ketika Jibril alaihi salam itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya kepada beliau tentang al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Bertanya tentang 3 tingkatan-tingkatan ini. Dan beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan. Setelah selesai, malaikat Jibril itu pergi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa yang datang tadi? Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini, beliau menyatakan tidak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak tahu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan, fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia ini Jibril datang kepada kalian
untuk mengajarkan kepada kalian tentang din kalian, tentang agama kalian, yaitu tentang al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Nah, tiga tadi disebut din. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan dengan baik. Kalau kita perhatikan ya di dalam hadis Jibril ya, al-Islam ya, beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang rukun-rukun Islam. Dan rukun-rukun Islam ini ya, sifatnya adalah aplikasi amal. Aplikasi amal. Dari mulai syahadat, kemudian salat, zakat, saum, haji. Ini semua adalah amal-amal zahir. Yaitu amal yang memang terlihat. Nah, itu namanya adalah al-Islam. Sedangkan al-Iman, ya namanya juga al-Iman. Yaitu berkaitan dengan amal-amal batin. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, ya. Beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, ya, al-qadha, ya, wal qadar, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua adalah berkaitan dengan batin. Berkaitan dengan batin, akidah, keyakinan pada diri seseorang. Kemudian ada al-ihsan. Yang ketiga adalah al-ihsan. Nah, al-ihsan ini adalah yang bisa menyambungkan ya, antara zahir dan batin tersebut. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyatakan bahwa al-ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini ihsan, ya. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau, melihatmu. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik ibadah yang zahir tadi, misalnya adalah salat. Ya, kan zahir, fisik. Karena salat itu adalah berupa apa? Al-aqwal, al-af'al. Berupa perbuatan, ya, gerakan dan juga ucapan. Itu semua adalah zahir. Nah, yang zahir ini ya, apabila hanya sekedar zahirnya saja, ya, sekedar gerakan ucapannya saja, maka tentu dia hanya sekedar menggugurkan satu kewajiban. Akan tetapi tidak mempunyai nilai ya, di dalam dirinya dan belum tentu bisa merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Karena hanya sekedar mengikuti ucapan dan gerakan begitu saja. Nah, salat itu akan menjadi mempunyai nilai yang besar dan bisa merubah dirinya seseorang yang salat menjadi lebih baik ketika ihsan di dalamnya ada. Yaitu ketika kita salat, kita merasa bahwa kita itu sedang menghadap kepada Rabbul Alamin. Menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di depan kita. Sehingga apa? Kita khusyuk ketika kita salat. Kita tentram ketika kita salat. Kita damai ketika kita salat. Dan salatnya tidak terburu-buru. Ya. Coba misalnya kalau kita resapi, setiap hari minimal kita 5 kali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap Rabbul Alamin. Menghadap pencipta alam semesta ini.
raja di raja, ya, ya, penguasa seluruh alam semesta. Nah, tentu akan merubah karakter kita, akan merubah diri kita menjadi lebih baik insyaallah ta'ala. Ya. Maka di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa salat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Di dalam salat kita akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, ya, dekat dengan kita, di depan kita. Kemudian ketika kita membaca bacaan-bacaan salat, kemudian kita bergerak, seakan-akan kita itu adalah sedang betul-betul, ya, mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghambakan dengan sesungguh-sungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika selesai salat, di luar salat, maka ini juga akan membawa bekas kepada diri kita, bahwa kita ini adalah hamba Allah, bahwa diri kita ini harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berhati-hati tadi, mana yang maksiat dia tinggalkan, mana yang Allah Subhanahu wa taala murkai dia tinggalkan. Ya. Dia hanya berharap dengan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia mengetahui tentang hakikat seorang hamba dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh tingkah lakunya, ya, perbuatan-perbuatannya di muka bumi ini haruslah mencerminkan sebagai seorang hamba dan perwujudan dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapannya akan dijaga, perbuatannya juga akan dijaga, dan dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan dirinya. Nah, kalau sudah demikian, tentu ini adalah akan menyebabkan dirinya mempunyai karakter betul sebagai seorang muslim, ya, muslim itu seorang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu saja, belum lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, ketika misalnya atau amal soleh yang lainnya, maka apabila dia barengi dengan al-ihsan, maka insya Allah amal soleh itu akan lebih mempunyai makna yang dalam dan bisa menjadi satu bentuk karakter yang mulia. Ya. Contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini contoh yang paling ideal. Ya. Contoh yang paling ideal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kita mungkin tidak bisa mencontoh secara keseluruhannya, akan tetapi apabila kita mencontohnya, insya Allah kita akan lebih baik. Ya, walaupun tidak secara keseluruhan, sesuai dengan apa yang memang kita mampu. Ya. Baik, ikhwas sekalian. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في غير موضع من كتابه الكريم. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan untuk kita berbuat ihsan, ya, di dalam banyak ayat. Tidak hanya satu ayat, akan tapi banyak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Kalau perintah berarti dia adalah satu bentuk kewajiban juga bagi kita. Karena Allah memerintahkan. Ya. Dalam surah Al-Baqarah 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu
Innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian atau berbuat ihsanlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, di sini satu keutamaan. Satu keutamaan, ya. Ya, di antara keutamaan al-ihsan adalah kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan tegas Allah nyatakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini luar biasa, ya, luar biasa. Kita mungkin gampang mengucapkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang gampang mengucapkan seperti itu. Namun coba dibalik. Sudahkah kita ini dicintai oleh Allah? Atau Allah itu mencintai kita tidak? Nah, pertanyaan ini harus kita jawab. Allah itu mencintai kita tidak? Nah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita berbuat ihsan. Ya. Kemudian, waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Nah, di sini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita tidak berbuat ihsan, kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa qulu lin-nasi husna. Allah Subhanahu wa taala juga ya berfirman, perintah waqulu, dan katakanlah ya oleh kalian linnas, kepada manusia, husna. Husna di sini sama juga dengan ihsan, artinya adalah dengan perkataan-perkataan yang baik, atau berbuat ihsan dengan perkataan, dengan ucapan, ya. Berbuat ihsan dengan perkataan atau ucapan. Karena apa? Karena terkadang seseorang itu bisa berbuat baik dengan anggota badannya, ya. Tapi ucapannya terkadang tidak terkontrol. Ambil contoh, contoh, ya. Ketika kita bersedekah, ya, kita kan berbuat baik, ya. Tapi bagaimana kita itu berbuat baik, sedekah itu ya, kepada manusia? Yaitu dengan apa? Dengan misalnya dengan tadi ucapannya. Kita ucapkan kepada orang yang kita beri itu dengan ucapan yang baik. Bukan merendahkan, bukan menghina, ya. Akan tetapi dengan ucapan yang baik, ucapan yang menenteramkan, ucapan yang menjunjung kehormatannya, begitu. Kemudian tidak kita ungkit-ungkit, ya, pemberian kita kepada orang lain, ungkit-ungkit. Nah, ini juga adalah ucapan, ya, ucapan. Atau ketika kita memanggil seseorang, panggillah dengan ucapan yang terbaik. Ya, apalagi misalnya orang itu adalah orang yang lebih tua dengan kita, atau orang yang lebih mempunyai keutamaan, walaupun dia itu adalah umurnya lebih muda dari kita, tapi dia punya keutamaan. Misalnya adalah keutamaan ilmu atau keutamaan yang lainnya, maka kita pun harus memanggilnya dengan panggilan yang terbaik. Bahkan kepada yang lebih muda, mungkin adik kita atau anak kita atau yang lainnya, kita pun memanggil dengan panggilan yang terbaik.
jangan memanggilnya dengan panggilan-panggilan jelek. Tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Wa qala ta'ala wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Nah, di sini juga adalah ada perintah untuk berbuat ihsan. Dan disebut pertama kali adalah wabil walidaini. Wabil walidaini. Dan kepada kedua orang tua. Bahkan perbedaannya dengan yang lainnya ini, kepada kedua orang tua didahulukan. Ya, lafadznya wabil walidaini baru ihsana. Wabil walidaini ihsana. Nah, ini menunjukkan juga satu keutamaan, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti setelah kita itu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbul Alamin, kepada pencipta alam semesta ini, maka yang kedua adalah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Taat dan patuh kepada kedua orang tua. Ya. Ini prioritas, ya, di dalam berbuat baik atau ihsan. Ya, pertama adalah kedua orang tua. Berikutnya baru yang lainnya. Di sini setelah itu adalah wabidil qurba. Dengan kerabat. Ya, kerabat itu adalah misalnya saudara-saudara, ya, itu kerabat, ya, orang-orang yang dekat. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya. Kemudian juga tetangga. Nah, tetangga juga di sini diperhatikan, ya. Ada tetangga itu yang mempunyai garis kerabat, ya. Kemudian juga tetangga di samping, ya. Samping kanan, samping kiri, ataupun di depan, ya. Nah, ini semua adalah harus kita perhatikan. Kemudian juga ada di situ Ibnu Sabil, kemudian juga ada ma malakat aymanukum. Ya, ini kalau dahulu ada namanya itu adalah budak, ya. Budak. Budak itu adalah tidak merdeka, dia dimiliki, ya. Dia tidak merdeka, dia dimiliki. Akan tetapi, ya, perlakuan kepada mereka juga harus dengan ihsan, dengan baik. Nah, ini bedanya antara perbudakan di Islam dengan perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Orang-orang kufar melakukan budak itu, ya, dengan mungkin melampaui batas, ya, zalim dan sejenisnya. Minimal adalah merendahkan, menghinakan. Akan tapi di dalam Islam tidak demikian. Dimuliakan, ya. Karena apa? Mereka juga adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempunyai kewajiban yang sama, ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sisi derajat di sisi Allah juga sama, ya. Dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling bertakwa. Mungkin saja budaknya adalah lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan tuannya. Ya. Kalau di dunia mungkin dia, ya, di dunia ini dia statusnya budak, tapi mungkin juga di akhirat dia adalah lebih daripada tuannya. Ketika dia itu lebih patuh dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan di antara berbuat ihsan kepada budak adalah memerdekakan mereka. Memerdekakan budak tersebut. Nah, itu memerdekakan budak. Ya, dan mempunyai pahala yang besar. Ya, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar terhadap orang yang memerdekakan budak. Bahkan dijadikan sebagai kafarah setiap orang yang melakukan satu perbuatan dosa, ya,
yang di situ ada kafarah, di antaranya adalah dengan memerdekakan budak. Dan alhamdulillah untuk saat ini tidak ada lagi perbudakan. Sudah dihilangkan perbudakan tersebut. Namun yang ada mungkin sekarang apabila kita mempunyai misalnya pekerja ya, yang membantu kita, ya, pekerja yang membantu kita. Misalnya di rumah ada pembantu di rumah. Nah, pembantu itu sama dengan kita, sama-sama orang merdeka. Dan dia adalah orang yang berjasa bagi kita. Membantu urusan rumah tangga misalnya. Membereskan rumah, membersihkan rumah, atau menertibkan rumah, atau yang lain-lainnya. Ya. Dan kita adalah bukan tuan bagi dia. Karena tuan itu adalah untuk tadi antara budak dan tuan. Tapi dia adalah rekan. Ya. Sama dengan kita. Cuman dia mempunyai tugas seperti itu. Ya. Dan kita harus berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai misalnya zalim. Ya. Dari sisi apa? Dari ucapan kita. Dari tingkah laku kita. Ya. Harus berbuat baik. Ya. Harus menghormati. Ya. Tidak boleh merendahkan. Tidak boleh menghina. Ya. Tidak boleh. Dan tidak boleh juga mengurangi haknya. Misalnya dalam sisi gajinya. Tidak boleh kita misalnya mengurangi gajinya. Atau menahannya. Ya, misalnya harusnya sudah gajian ternyata ditahan sampai lama. Nah, tidak boleh. Ya. Nah, ini bagian daripada al-ihsan. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum ya syafratahu wal yurih dzabihatahu." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah menetapkan ihsan untuk segala sesuatu. Mewajibkan kita berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu kita berbuat ihsan. Ya. Fa idza qataltum, apabila kalian itu membunuh, maka bunuhlah dengan baik, dengan ihsan. Fa ahsinul qitlah. Ya, kalau kita membunuh, bunuhlah dengan baik. Jangan disiksa. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian itu menyembelih misalnya kambing, domba, sapi, ayam, maka berbuat ihsanlah ketika menyembelih. Ya, di sini disebutkan di antara berbuat ihsan ketika seseorang itu menyembelih adalah menajamkan alat yang digunakan untuk menyembelih itu, yaitu pisaunya, goloknya, itu harus tajam. Ya. Kalau tidak tajam akan menyebabkan apa? Binatang tersebut ya, tersiksa karena goloknya tidak tajam, pisaunya tidak tajam, ya, tersiksa. Tapi kalau pisaunya, goloknya itu tajam dan cepat kita menyembelihnya, ya, tidak sedikit demi sedikit tidak, akan tapi langsung ya, menyembelihnya itu, ya, maka akan menyebabkan binatang itu menjadi tenang, menjadi tenang dan tidak terzalimi. Nah, ini berbuat ihsan kepada binatang yang kita sembelih. Nah, ini adalah al-ihsan. Berarti ihsan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakannya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ya, di antara keutamaan yang sangat utama adalah kita akan mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbuat ihsan. Ya.
Wallahu ta'ala a'lam. Demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan mengkaji tentang ihsan dalam bab al-ibadah. Kalau tadi adalah yang kita sampaikan menyeluruh global, ya, global, bahwa kita berbuat ihsan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluk, ya. Jadi ihsan kepada al-Khaliq dan juga ihsan kepada makhluk. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.